kita udah masuk di akhir minggu bulan Agustus dan Matrikulasi, OPK dan yang terakhir inaugurasi. Dulu per kelompok nggak? Iya dong. Terus ada PK nggak, pendamping kelompok gitu? Ada dong. Masih inget nggak namanya? Kalau ini saya masih inget, nggak lupa, soalnya cewek cakep gitu. Namanya Gini. Jam 2 itu saya harus keliling area kemah. Bener-bener kayak ya Allah, pulang. Gak kaget dengan perbedaan kultur, apalagi ya dari yang asalnya siswa menjadi mahasiswa. Juga teman-teman bisa dapat kenalan dong tentunya ya. Entah Pasti itu jadi teman Pasti itu. atau teman hidup. Jadi rekomendasi buat mahasiswa baru untuk ikut. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bio Friend, bertemu lagi dengan saya Nadia Safitri dan kedua rekan saya. Ada siapa? Kresnawarta Anugrah. Udah kenal kayaknya deh. Wahyu. Tapi saya setiap sesi ngenalin diri, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Itu kan cukup Wahyu udah. Iya, Wahyu. Wahyu yang slow aja ya. Ya mukanya juga slow, saudara-saudara. Ya, balik lagi di podcast Bina Insani. Dan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Udah kayak perkuliahan ya. Pertemuan kedua dengan 3 makhluk ini ya. Yang gitu tidak juga akan sih. berbicara yang aneh-aneh. Pede banget tuh. Iya. Kenapa ya? Kita mau ngomongin apa ya? Gini, ini kan udah bulan Agustus nih, udah akhir-akhir Agustus nih. Iya nggak sih? Udah 17-an juga ya. Memasuki minggu keempat Agustus 2023. Detail ya. Nanti nggak bisa diulang buat tahun depan loh Pak. Kenapa Mas? 6 hari lagi soalnya. Kita tunggu-tunggu hari itu. Gajian ya. Ya baik. Nah kita udah masuk di akhir minggu bulan Agustus dan tentu saja seperti yang kita tahu setiap kalender akademik bukan cuma Bina Insani sih, tapi dari beberapa perguruan tinggi akan melaksanakan orientasi mahasiswa baru di bulan September, karena di bulan September itu teman-teman mahasiswa baru, angkatan baru tentunya akan mulai masuk perkuliahan. Kalau di Bina Insani nama orientasi pengenalannya apa? Apa ya? Saya tahu sih. Apa? OPK ya? Iya betul. OPK itu. Orientasi pengenalan kampus. Iya. Kalau saya waktu dulu ospek Pak. Iya kan? Iya. Kalau Bapak apa? Lupa namanya, pakai istilah Jepang. Minggu kemarin dia lupa, pertemuan kemarin dia lupa nama dosen pembimbing. Sekarang lupa nama orientasinya. Karena alasannya pakai bahasa Jepang. Iya. Lupa sih sebenarnya. Sebenarnya ada 3 fase kalau dulu. Oh iya, saya juga 3 fase. Ospek universitas, kalau nggak salah cuma sehari atau 2 hari gitu. Iya. Setelah itu ospek fakultas, kalau saya fakultas ilmu budaya itu semingguan. Setelah itu 1 bulan. 1 bulan ospek. Ospek ini apa namanya, jurusan osjur. Tapi ada namanya semuanya istilahnya. Bahasa Jepang. Yang Jepang osjur doang. Osjur. Nah, yang lain Iya. ada namanya, gue lupa. Buat teman-teman yang relate, ospeknya 3 kali. Sama saya juga sih sebenarnya. Sama-sama fasenya itu ada universitas, kemudian ada ospek fakultasnya. Itu kalau saya tidak keliru sehari untuk universitas, sehari fakultas, terus juga ada ospek jurusan. Nah, yang jurusan ini yang agak beda sih, karena memang lebih in touch gitu deh. Itu berapa lama tuh, Mbak? Mau seminggu. Berarti Dia kan sebulan ya. itu kayak sebulan ya. bukan orientasi, itu deh pengenalan kampus ya. Iya. Ya kan kata lainnya itu ya. Tapi Ingat. oh iya baik. Mabim. Apa Malam itu? Bina Takwa. Masa bimbingan. Oh, asal ini. Iya. Yang sebulan itu setiap hari, setiap sore habis kuliah itu jadi kumpul. Terus Pakai- ngapain? Ada materi-materi gitu dah. Terus Terus pakaiannya harus masih lengkap.
pakaian Jepang juga ya? Maksudnya? Oh enggak. Lengkap kemeja, celana. Sebentar, emang ada ospek yang pakaiannya nggak lengkap gitu ya? Lengkap rapi gitu loh Rapi, maksudnya. rapi. Kemejanya dimasukin. Cupu dong. Cupu dong. Gitu ya? Iya, Segitunya. segitunya. Botak nggak sih? Enggak. Oh enggak. Enggak. Sebentar. Kita kan 3 hari. Mas Kresna. Iya, jadi dulu OPK di sini di Bina Insani itu berapa lama? Seminggu ya? Mikir banget ya. Seminggu kalau nggak salah, lupa soalnya. Enggak, jangan lupa sama kayak Mas Wahyu nanti. Oh, saya inget lagi kan tuh. Kalau apa sih lagi ngomongin apa? Ospek ya. Ospek fakultas dulu tuh namanya opera budaya kalau nggak salah. Karena yang membudaya kan. Iya kan? Iya. Iya. Budaya? Belum kan fakultas. Fakultas. Belum Secara belum umum spesifik. dulu gitu. Jadi seminggu. Iya. Iya, kalau Mas Kresna. Iya dijawab. Iya itu. Jadi kalau Iya, Anda loading ya. kalau nggak salah itu OPK-nya di Bina Insani itu 7 hari. Kalau nggak salah 7 hari karena udah lupa. Kalau nggak salah karena udah lupa ya sama aja kayak Mas Wahyu. Iya, jadi sebagian besar itu kita di ruang seminar. Nah, jadi lebih banyak materi ya pengenalan kampus sih. Bersyukur juga ya udah berganti dari ospek ke OPK. Tapi ada sebenarnya rasa pengen nyobain ada, tapi bersyukur juga udah diganti. Jadi gimana ya enaknya? Kok gue bingung. Maksudnya ngerti, dia nggak ngerti. bersyukur atas apa Bersyukur karena nggak ngerasain ospek gitu. Karena udah diganti kan dari ospek ke OPK. Emang kan. ospek apa sih? Kalau saya ya sama sih, pengenalan kampus juga. Iya, Cuman enggak. istilah memang saat kuliah Heeh. disebutnya ospek walaupun nggak macam-macam sih. Oh berarti beda nih. Kalau saya mikirnya ospek itu yang ada macam-macamnya. Kayak misalkan ada senior junior, Iya, kayak iya, gitu. iya. Satu contohnya. Oh. Gue jadi pengen nyari referensi nih. Ada, tempat saya ada. Ada kan? Tapi kan di sini nggak ada, gitu kan. Ospek. Mm-mm. Berarti Mikir nggak lagi ya. ngerasain ditugasin yang ribet gitu. Enggak. Sih, pada dasarnya ya yang namanya ospek atau OPK itu sama. Jadi kalau ospek nih orientasi studi dan pengenalan kampus itu ospek, Pak. Ya. Iya. Kalau OPK orientasi pengenalan kampus ya sama aja sih sebetulnya isinya. Itu kan secara definisi. Iya, tentu. Ya, awalnya kan kita mengetahui sesuatu dari definisinya dulu, tapi untuk kegiatannya dan lain sebagainya itu kan tergantung kebijakan dari kampusnya masing-masing. Mau OPK, mau ospek sebetulnya sama aja. Secara definisi sama. Secara aja. definisi sama. Cuman mindsetnya Bapak ini kok ternyata beda ya. Ya gitu, karena coba deh boleh ditanya ke beberapa mungkin di luar sana ya pasti kalau dengar kata-kata ospek tuh udah pasti ke arah yang tadi ada senior junior. Ada senioritas lah ya ada di situ. senioritas, Ya. Gitu. Gimana? Semua tempat pasti ada senioritas sih. Kan Tapi pasti ada yang masuk duluan. Iya betul. Tapi Ada ada yang yang lahir ada yang duluan. ada yang di senior itu lebih di apa ya? Dilebih-lebihkan gitu. Nah, gini. Kalau dulu nih di tempat saya nih ketika saya ospek nih sebagai mahasiswa baru yang masih unyu-unyu lucu, luar biasa gitu ya. Ada organisasi yang namanya panitia ospek dong tentu Iya. saja, baik fakultas, universitas maupun jurusan. Biasanya mereka itu ada satu divisi namanya tatib. Iya. Betul. Apa tuh tatib? Tatib itu adalah divisi yang mengatur tata tertib. Oh iya, singkatan. Iya dong. Iya. Emang iya kan? Di kampus Dulu per kelompok nggak? iya dong. Terus ada PK nggak, pendamping kelompok gitu? Ada dong. Masih inget nggak namanya? Ya kenapa semuanya disingkat sih? Kayak tata tertib aja harus disingkat. PK apa tadi? OPK. Oh, bukan. Pendamping PK. kelompok. Pendamping kelompok. Heeh. Kalau ini saya masih inget, nggak lupa, soalnya cewek, cakep gitu. Namanya Gini. Boleh di-spill. Disebut pula. Halo. Nanti nggak boleh di itu loh, harus di apa? Enggak, halo Kak. Saya tuh
Harus disensor. Iya, jadi kalau misalnya ini gue jadi cerita ya. Jadi waktu ospeknya saya, terutama yang di universitas, kalau universitas kan memang banyak sekali, jadinya nggak terlalu yang dominan banget nih teteh sama akang tatibnya. Tapi kalau misalnya udah fakultas sama jurusan, waduh, itu teteh sama akang tatibnya tuh kayak kenapa gue harus di sini gitu, kayak serem banget. Karena ya itu mungkin yang ada di perspektifnya Mas Kresna nih tentang ospek itu tuh ada yang kayak tatib yang benar-benar ada even kakak kelasnya itu benar-benar Ujang jangan lihat-lihat, ngapain lihat-lihat ya, kayak gitu. itu. Ujang nunduk kayak gitu-gitu loh. Iya, betul. Lu gitu nggak sih? Gitulah. Iya, maksudnya tapi nggak parah sih. Kan kalau saya kan dari dikumpulin kelompok itu dari bawah, posisi kampusnya dari itu bawah kayak gimana? Di lantai 1. Posisi kampusnya itu kayak di bukit. Gerbangnya itu di bawah bukitnya. Ngumpulnya tuh banget gak sih? Banget gak sih kampusnya? Dari pagi tuh kumpul per kelompok. Jalan tuh udah ada rutenya sendiri ke fakultas masing-masing. Setiap fakultas ospeknya hampir sama seperti itu. Nah, ada kalau fakultas ilmu budaya itu chill banget, santai, jalan-jalan aja. Cuman kan ngantri tuh, banyak fakultas lain yang juga lagi ngantri, rebutan gitu. Sebelah kanan itu lagi diomel-omelin fakultas sebelah gitu, lagi diomelin. Sebelah kirinya cuman akang teteh permisi, akang teteh. Kita suruh cuman gitu doang. Sebelah kanan lagi diomel-omelin, gila dulu diomel-omelin, kita cuman akang teteh permisi. Tapi iya loh, kalau pagi-pagi bener-bener yang di awal perkuliahan di ospek itu bener-bener yang kita tuh dijaga banget attitude-nya. Kayak misalnya ngelewat nih sama pokoknya yang udah pakai seragam. Kalau enggak ya memang kelihatan senior. Pokoknya kalau di kami itu ditandai dengan seragam. Jadi mahasiswa baru itu biasanya pakai putih hitam, kemudian rambutnya pasti botak. Yang cewek dikepang. Iya sih. Iya. Kayak cuman 1 senti apa berapa senti gitu, udah memang botak gitu. Betul, botak. Dan itu kayaknya banyak banget para pria di luaran sana yang baru pertama kali botak gitu loh. Terus jadinya kan kelihatan banget maba gitu ya. Jadi benar-benar yang kalau misalnya lewat, kalau misalnya lewat terus misalnya bertegur sapa, benar-benar yang akang teteh permisi, akang teteh permisi, segitunya. Jadi benar-benar yang kalau saya sih ngerasanya itu budaya, itu sesuatu yang dibentuk ketika ospek. Iya. Menyenangkan sih. Ya itu makanya tadi saya ada yang bilang bersyukur, tapi sebetulnya pengen juga nyobain gitu. Tapi nggak kebagian. Boleh loh. Ospek sekarang. Kita lebih tua kan? Boleh dong di sini senioritas. Iya. Ujang. Iya, jadi perspektifnya gimana? Soal ospek. Ospek di Bina Insan nih tentunya. Ospek di Bina Insan. Ya itu tadi salah satunya di sini untuk senioritas memang ada, tapi nggak terlalu, ya itu tadi nggak terlalu ditunjukkan sama yang sudah duluan kuliah di sini. Gitu. Jadi kalau untuk OPK di Bina Insan itu lebih ke pengenalan kampusnya benar-benar, karena isi dari OPK itu juga materi. Ya. Yang kita dikumpulin semua di satu ruang, di ruang seminar. Ya udah itu benar-benar pure untuk kenalin kampus sesuai dengan namanya, orientasi pengenalan kampus. Gitu. Kalau biasanya nih, kalau di saya sih biasanya ada acara puncak dan itu di jurusan. Ya. Fakultas ada, jurusan ada kalau saya. Oh iya. Lengkap sekali. Iya, kalau fakultas apa tuh? Diomelin gitu. Bukan acara puncak. Jadi sudah. Acara puncak tapi diomelin ya, gimana ceritanya? Biasanya kalau sebelum puncak deh. Itu puncak emosi gitu. Tetap ada diomelinnya dah. Tapi pada dasarnya diomelinnya make sense, ada alasannya, bukan ngada-ngada. Rata-rata ya itu karena tata tertib. Iya. Lebih karena kekompakan, kebersamaan. Kenapa nggak temennya nggak datang, nggak diingetin, atau kelengkapannya temennya nggak bawa, kenapa nggak diingetin gitu sih. Iya, kalau saya sih acara puncaknya, kalau misalnya dari runtutan kegiatannya gitu ya, kan tadi ada ospek universitasnya, ada ospek fakultasnya, dan juga ada ospek jurusannya. Nah,
kalau di kami acara puncaknya itu ada camping. Camping. Oke. Iya, kemah. Jadi ospeknya di luar. Gitu. Nah, di situ itu maksudnya ada beberapa hal yang menurut saya nggak perlu, tapi ada yang perlu juga gitu loh. Tidak ke orientasi gitu, nggak Yang ke tidak pengenalan perlu. kampus. Iya betul. Nah, kalau saya tidak keliru pun di Bina Insani kan memang ada ya Ya. acara puncaknya gitu loh. Ada. Apa tuh? Biasanya kita kalau ya mungkin di beberapa kampus juga sama ya, itu nyebutnya kita ada inaugurasi. Inaugurasi. Ya, inaugurasi. Jadi ya itu nanti diselenggarakannya setelah selesai apa namanya OPK atau matrikulasi ya sebutnya di sini. Iya, jadi itu nanti ya itu sebagai puncak perayaan bahwa akan masuk ke perkuliahan gitu. Kalau misalnya kalau saya ya berbeda, maksudnya gini loh, ketika kamu masuk ke lingkungan baru, kamu harus tahu dengan siapa kamu berinteraksi nantinya, kemudian dengan siapa nanti kamu harus berkoordinasi dan lain sebagainya. Makanya kalau saran saya sih buat teman-teman mahasiswa baru, mau tidak mau, suka tidak suka, diusahakan untuk diikuti. Karena apa? Ya manusia baru ketemu sama manusia baru, lingkungan baru, pasti harus adaptasi dong. Dan aneh halnya ketika teman-teman tiba-tiba masuk ke kelas terus sok kenal gitu ya sama teman yang lain, padahal nggak dari awal ikutan gitu loh. Yang pada akhirnya ya benar tadi kata Mas Wahyu, ada yang maksudnya berkoordinasi kalau misalnya ada butuhnya doang. Kalau nggak ada butuhnya ya udah gitu. Makanya yang nggak apa-apa ya buat saya itu masalah gitu. Itu apa-apa. Betul, itu apa-apa, bukan opa-opa. Begitu Pak. Ya. Tapi kalau misalnya maksudnya tadi saya belum selesai dengan Kresna. Oke. Gimana sih? Ya, jadi kalau menurut Kresna nih dengan OPK di Bina Insani udah ngikutin dong pastinya. Oh, udah. Ya masa belum? Gimana? Apanya? Hasilnya atau apanya? Apa yang lo dapet? Value apa yang lo dapet dari OPK Iya. yang lo jalanin? Jadi ya itu ya salah satunya yang tadi, jadi kita sebelum masuk ke sini atau sebelum kuliah aktif itu kita udah tahu apa kita harus koordinasi sama siapa. Ya. Terus juga ruangan dulu kan beberapa ruangan dosen itu ada yang dipisah ya Mbak ya, ada yang ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 5. Nah, itu kan kita juga dijelasin ke ruangan-ruangan kayak gitunya. Itu menurut saya minor tapi butuh juga untuk kita tahu itu lingkungan kampus gitu kan. betul. Apa aja yang boleh kita lakuin di sini, apa aja yang nggak boleh kita lakuin di sini, itu juga ada termasuk di OPK gitu. Nah, yang lainnya ya itu kita juga bisa punya kenalan. Sebelum masuk kelas tuh kita jadi punya kenalan. Punya gitu. kenalan apa cem-ceman? Kenalan. Jadi ini saya sedikit cerita ya. Jadi saya kenal sama teman saya kebetulan. Itu saya benar-benar kenalnya dari pas OPK. Siapa? Ada lah. Dan Barka. Wah, ada lah pokoknya teman. Jadi dia dari teman beda jurusan enggak, biasanya. satu jurusan. Nah, satu jurusan satu kelas. Itu teman pertama kali saya kenalan itu sama dia, dan itu jadi teman sampai sekarang. Karena momen kayak gitu kan cuman setahun sekali ya kumpul barengnya. Nah, saya sih tetap menyarankan untuk teman-teman mahasiswa baru ikut, tapi nggak melihat itu sebagai masalah. Kalau nggak mau ikut ya yang penting itu menyadari resikonya, konsekuensinya. Iya, lanjut. Asal nggak tiba-tiba ngomong aja ngeluh gitu, saya nggak ikutan gitu, terus tapi tiba-tiba ngeluh, lalu kemana aja gitu. Ada ya yang gitu? Adalah. Oh alah, iya. Ya. Udah ada rusuh, iya kan saya ikutan OPK, ya itu salah kamu sendiri gitu ya. Kemana dikasih tahu di OPK? Oh, saya nggak datang di OPK. Terus Kalau alasannya masuk akal ya sebenarnya nggak masalah, tapi kalau nggak ikutnya atas kesadaran diri sendiri, nggak ikut gitu. Kesiangan. Kesiangan masih bisa menyusul loh. Oh, bisa ya? Iya loh. Oke. Kecuali kesiangannya Udah mau beres. udah mau beres.
Iya, tadi belum selesai. Terus Iya. gimana lagi? Iya, jadi OPK itu yang tadi dua poin tadi ya, bisa kenal sama temen dari jurusan yang lain juga, gitu kan. Jadi kita juga punya teman sebelum masuk ke kelas, itu poin penting menurut saya, karena pasti kita kalau baru pertama kali masuk kelas tuh yang nggak kenal siapa-siapa, celengak-celinguk, diem gitu kan. Tapi pas kita punya teman duluan tuh di kelas, paling nggak kita ada teman ngobrol tuh. Si paling aktif. Iya dong. Nah, yang terakhir mungkin kita jadi punya cerita gitu. Cerita tentang apa? Cerita tentang OPK. Jadi kalau kita udah biasanya di semester-semester yang udah mau selesai gitu. Dulu OPK perasaan lu pas OPK perasaan badan lu nggak segini, gitu. Muka lu nggak begini gitu. Dulu pas OPK gue pernah lihat lu ya. Yang diem nggak ikutan OPK itu berarti. Yang diem nggak punya cerita. Iya, nggak punya cerita. Ya dulu tuh saya juga, karena saya kebetulan masuk itu di gelombang 11. Jadi pada saat selesai OPK yang lainnya itu udah pada pakai seragam, saya masih pakai hitam putih. Nah itu jadi cerita juga tuh. Iya, begitu. Telat daftar. Daftar untung masih dibuka. Ya, gitu loh jadinya. Jadi OPK itu seru. Seru. Kalau masalah penting yang penting terserah, tapi seru. Momen paling lo ingat apa? Iya. Pada saat OPK. Iya. Yang membekas sampai sekarang gitu. Kalau pada saat OPK sih membekas di hidupku. Yang jadi core memory lah gitu. Kalau anak Instagram biasanya gitu bikin postingan core memory hashtag gitu. lebih ke ini sih. Kalau ke materi pengenalannya jujur aja lupa. Jadi itu bukan jadi core memory ya. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, ada yang lupa loh tentang materi OPK. Materi OPK lupa, tapi tentang kampus nggak lupa. Tentang kampus. Tentang kampus. Iya, jadi core memorinya itu yaitu pertemanan gitu. Kenalan. Lebih ke gitu. pertemanan. Iya, kenalan di awal. Nah, di inaugurasi kamu ngapain? Di inaugurasi karena saya itu masuk ke gelombang 11, jadi saya nggak ikut matrikulasi. Inaugurasi? Iya, saya nggak ikut matrikulasi, akhirnya saya nggak tampil di inaugurasi. Tapi ikut. Ikut, tapi sebagai penonton. Kasian Sebagai banget penonton ya. nggak Ikut ikut sebagai dong penonton. berarti namanya. Iya, tidak ikut berpartisipasi. Tidak, tapi ikut nonton. Ikut nonton. Sebetulnya Kenapa? bukan salah saya dong. Kan saya Iya nggak Saya tidak lagi diajak. salah-salahan ini nggak Ini nggak main salah-salahan, cuman Ya, Iya. iya. ya begitu. Iya. Tapi seru tetap tahun depannya Jadi saya panitia. ikut. Yoi. Jadi panitia. Langsung ya. Jadi panitia. Kayaknya kalau saya dulu tuh tahun kedua baru bisa jadi panitia deh. enggak. Ya tahun depannya tahun kedua ya bener ya. Iya loh. Iya ding bener. Kok Anda pusing? Saya juga jadi pusing. Iya, tapi menyenangkan sih ya. Menyenangkan intinya. sekali. Jadi rekomendasi buat mahasiswa baru untuk ikut Iya. OPK? Ya tentu saja, bagaimana tidak. Rekomendasi tentu, tapi yang saya bilang tadi Mbak, jadi kalau penting gak penting itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu seru. Ya. Sayang kalau nggak diikutin. Itu. Dari kamu Mas Wahyu, Apa yang perlu saya tambahkan? Kan saya lagi nanya Kresna, kemudian Bu Nadia belum. ibu banget ya. Iya ibu kita Kartini. Asik. Ayo lagi. Ya, kalau dari saya sih, menganggap itu penting. Bukan penting apa enggak, tapi yang tadi Ini menurut Ibu Nadia. hal tadi? yang membekas. Oh, iya, kamu tidak menanyakan kembali, Kembali, ya. jadi saya tidak notice kamu bertanya apa. Ya. Ya, jadi hal yang paling diingat ketika ospek adalah makan nasi. Dicampur air. Asli. Biasa gitu ya. Iya. Makan nasi. Jadi pada saat itu kemah gitulah. Terus kayak Yang makanannya diputer gitu ya? Iya bukan sih? Barengan gitu makanannya diputer. enggak. Jadi makanannya sebelah gitu. Enggak loh. Kalau jurusan saya nggak ikut kayaknya. Jurusan saya nggak ikut deh. Yang saya ingat malah memori yang ada di otak saya ya ketika saya jadi panitia ospek.
jadi panitia ospek nyiapin singkong tapi nggak mateng-mateng. Diapain? Direbus. Digoreng. Direbus, Direbus. tapi kayak gak mateng-mateng gitu loh, karena kita masaknya pakai apa, tungku kayu. Kayak jadi ini gimana, udah beres belum? Aduh, nggak mateng-mateng lagi ini sih singkong. Itu yang nempel. Terus sempat ada yang kayak penculikan mahasiswa sama alumni. Iya, maksudnya supaya penculikan. Padahal mahasiswa yang bersangkutan itu benar-benar diajak cuman makan-makan doang. Iya. Makan-makan kayak ngobrol doang. Cewek pasti. Tapi kayak kitanya tuh udah deg-degan. Mahasiswa ini kemana gitu kan. Jadi lebih ke mengukur kesiapan panitia sih pada saat itu. Dan ya pada saat itu saya sempet ada horornya. Karena ya di hutan. Jam 2 itu saya harus keliling area kemah buat mastiin ya semuanya aman gitu kan, dari mahasiswanya aman gitu, dari alumni, dari dosen dan lain sebagainya. Beruang aman. sudah tidur. Kebetulan tidak ada beruang. Memastikan juga. Tapi yang ada bukan beruang, Pak. Tapi yang lalu lalang di atas pohon gitu, udah kayak yang jam 2 malam bener-bener kayak ya Allah, pulang. Udah dari situ udah kayak guys, gue tidur ya. Udah gue tidur. Tanpa tahu yang terbang itu apa. Tahu Nggak mungkin nggak tahu itu apa kan? Ya, plastik ya. Karung. Ya udahlah, dinalarin aja gitu ya. Siapa tahu pohon nangka. Iya. Bisa nangka dibungkus tuh pakai karung. Enggak. Nggak gerak-gerak juga sih. Oh, nggak gerak, oke. Emang di hutan ada pohon nangka setinggi itu ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Itu pohonnya beneran tinggi banget, kayak ya pohon-pohon hutan lah gimana. Saya nggak tahu Pinus. Nggak Di mana pinus. emang di Papua. Puntang kok Papua. Pandayan, ngomong Pak Pandayan. Papua. Iya, pada Puntang. saat itu di Puntang, bener-bener yang jam 2 malam, terus harus keliling. Nggak enaknya jadi panitia dan di luar ya. Harus keliling terus kayak ngelihat ya sesuatu lah, kayak untung nggak diikutin sih. Kebayang kan kalau diikutin? Tidak, itu biasanya itu dia menunjukkan eksistensi. Iya, pengen caper doang ya. Ya sudahlah, tidak usah dibahas. Tonton selengkapnya di Jadi itu sih yang benar-benar yang nempel di saya gitu, karena memang saya baru inget jurusan memang nggak ikutnya cuman pas Kenapa? nggak ikut campingnya karena orang tua saya tuh memang tidak memperbolehkan, Pak. Nah, itu yang di hutan ngapain? Jadi panitia. Jadi panitia. Tidak menyimak ya kamu. Enggak, kok dibolehin? Kan dengan proses dan prosedur yang cukup panjang, nah, akhirnya Kalau udah saya jadi dibolehin. panitia boleh. Beda ya. Karena kan Tapi gini ya, aduh ini kita lagi ngebahas OPK, tiba-tiba ngebahas tentang mahasiswa ya. Kalau saya ketika jadi mahasiswa itu fasenya luar biasa loh. Nggak apa-apa ya? Ada selipan dikit gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi Intermezzo. ketika menjadi mahasiswa baru itu ada perbedaan dari orang tua yang memang menganggap saya masih siswa. Jadi kayak yang masih emosinya nggak labil dan lain sebagainya, terus kayak masih nakal juga gitu ya, karena memang waktu saya SMA lumayan nakal gitu ya, dan bukan cewek. Jadi kayak masih nganggep yang was-was lah, dan pada akhirnya ini tips and trick juga nih buat mahasiswa yang punya orang tua yang lumayan ketat gitu Overprotective. ya. Yes, overprotective. Ya buktikan bahwa kalian itu bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Dengan apa? Prestasi. Dalam artian positif. Yes. Menunjukkan diri dalam artian positif. Betul. Saya sampai bener-bener yang menyampaikan sama orang tua saya, ayo mah, Pak, coba ke kampus deh, lihat saya ketika saya di kampus lagi apa. Dan bener-bener orang tua saya tuh ke kampus dan ngelihat saya lagi mengerjakan sesuatu sama teman-teman saya. Jadi dari situ orang tua saya percaya dan mengizinkan saya untuk terbang dalam arti ada event apapun dan saya ngambil kesempatan itu, saya diperbolehkan. Termasuk kayak misalnya pengalaman saya ke Makassar, pengalaman saya ke beberapa tempat di luar daerah, itu mereka mengizinkan karena percaya sama anaknya yang memang sudah berubah menjadi Sudah jauh ada lebih kepercayaan baik. yang dibangun. Iya tuh, tepuk tangan, Bunda Asa Garing.
Sedih. Ini saya sih Pak udah tahu nih otak-otak editor nih udah pasti kayak ngadain jangkrik di sini. Oke. Begitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang memang akan mengikuti OPK, akan mengikuti orientasi apa sih tadi ospek ya? Pengenalan kampus. Bukan ospek OPK atau ya orientasi pengenalan kampus itu penting. Ya tergantung kalian melihatnya dari mana. Tapi poinnya adalah teman-teman harus tahu, teman-teman harus kenalan sama lingkungan baru sehingga teman-teman nggak kaget gitu ya. Iya nggak sih, nggak kaget dengan perbedaan kultur, apalagi ya dari yang asalnya siswa menjadi mahasiswa. Ya. Itu yang memang kalau saya menjadi pengajar ya, setelah menjadi pengajar banyak sekali loh mahasiswa yang ya kaget gitu. Bahkan saya pernah bercakap sama seorang mahasiswa yang memang punya hal yang benar-benar sensitif, dan menurut dia tuh saya benar-benar kaget dengan lingkungan kampus yang memang ketika disuruh belajar berbeda cara belajarnya, berkoordinasi sama orang beda cara berkoordinasinya, seperti itu. Jadi hal penting itu yang perlu teman-teman catat untuk mengikuti orientasi pengenalan kampus. Betul? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi gitu ya teman-teman Bio Friends yang memang baru mau masuk ospek atau OPK dimanapun teman-teman berada ataupun dimanapun kampusnya teman-teman. Jadi penting untuk mengenal lingkungan baru. Iya. Ya. Penting sekali. Karena seru kalau kenal sama Iya. banyak orang itu seru. Betul. Tapi kadang suka dibedain gitu ya, ekstrovert, introvert. Iya kan? Sekarang lagi bener-bener kayak saya lihat IG, lihat TikTok tuh itu banyak loh kayak gitu. Tapi menurut saya walaupun teman-teman introvert yang memang cuman bisa berdiam dan lain sebagainya, bukan berarti juga teman-teman menjauh dari lingkungan sekitar. Bener-bener menarik diri gitu, enggak gitu, tapi menyesuaikan saja. Iya. Kita kan manusia, betul nggak? Dan kita bisa atau punya upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bukan begitu? Begitu. Bukan. Gimana dong? Bukan begitu. Oh iya. Duet. Iya, duet mau. Jadi buat teman-teman Bio Friends, jangan lupa ikuti OPK yang nantinya akan ada di Universitas Bina Insani dan ikuti rangkaian kegiatannya, dan kalau bisa harus bisa diusahakan full dari mulai apa aja tadi rangkaian kegiatannya, matrikulasi, terus OPK dan yang terakhir inaugurasi. Karena di situ teman-teman akan dapat pengalaman baru sebagai mahasiswa, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa dapat kenalan dong tentunya ya. Entah Pasti itu jadi teman itu. atau teman hidup. Tapi ada aja kan Apa? yang jadi teman hidup. Oh, banyak. Tetaplah bersamaku. Ada. Ada ya. Yang jelas bukan Anda. Baik, itu Bio Friend, mungkin obrolan kita random banget, tapi saya harap teman-teman bisa ambil yang positifnya tentang OPK, keseruan OPK, kemudian bagaimana nih teman-teman beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan juga bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan kode etik sesama mahasiswa dan semua sivitas kampus. Itu aja? Cukup? Ih, semangat banget ya kalau dibilang cukup. Di akhir sesi ini tadi kita udah bahas banyak tentang OPK, lingkungan kampus dan lain sebagainya.
kami juga mau mengucapkan selamat datang mahasiswa Selamat baru datang. di Universitas Bina Insani. Mudah-mudahan teman-teman betah nih masuk ke Universitas Bina Insani. Dan jangan lupa buat teman-teman ikuti seluruh rangkaian kegiatan pengenalan kampus di Universitas Bina Insani. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari podcast ini. Yang baiknya silahkan teman-teman ambil, yang buruknya silahkan teman-teman buang jauh-jauh. Baik, terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa like, subscribe, sama komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Insani. Bigger, better, higher.